Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Mohon teman-teman semua mahasiswa dan mahasiswi PJJ PBA ya di semester 3A yang tidak berkendala dengan kameranya diharapkan untuk menyalakan ya kameranya semuanya. Oke, dinyalakan dulu kameranya agar kita bisa bermuajahah gitu ya, bermuajahah bersilaturahmi melalui Zoom meeting ini gitu ya. Karena kita PJJ itu kan sangat jarang sekali ya, tidak ketemu setiap hari gitu di kelas. Jadi sekalinya Zoom ya minimal harus dinyalakan gitu kameranya. Jangan ini kayak mahasiswa-mahasiswi yang reguler ya. Kalau pembelajaran Zoom itu hampir semuanya ditutup kameranya, jadi dosennya bicara sendiri gitu ya. Nah, baik. Ini sudah ada berapa orang yang hadir? 10 ya, baru 10 orang. Kalau yang aktif satu kelas itu ada berapa orang ya? Mas Sahrul, Mas Rizky, ada berapa orang? Data terakhir tuh berapa Bu ya? Antara tiga dua, 31 32 Bu. 31 atau 32 ya. Oke, berarti ini setengahnya juga belum hadir. Terus apa namanya setelah ini ada MK? Ada MK Zoom juga, melalui Zoom juga atau gimana? Atikah PJ-nya Bu belum ada konfirmasi lanjutan. Ada Bu Atika ada nggak? Belum hadir. Itu belum ada konfirmasi lanjutan terkait MK setelah Vicky Lugo. Oke ya. Eh kita hari ini alhamdulillah sudah masuk ke pertemuan yang ke-15 ya, teman-teman semua. Pertemuan yang ke-15 untuk mata kuliah Fikih Lugha dan insya Allah pada minggu depan fi al-usbu al-qadim insya Allah kita sudah bisa melaksanakan UAS gitu ya, ujian akhir semester. Rasanya membersamai apa pada mata kuliah fikih lugha tiba-tiba sekarang sudah mulai UAS. Oke, sebentar ini. Ternyata laptop saya lowbat. Bentar. Oke, nanti agendanya hari ini ya, agendanya hari ini saya akan menyampaikan materi yang terakhir ya terkait tentang mazhab-mazhab pemikiran daripada linguistik Arab gitu ya. Nah, setelah itu mungkin kita akan review beberapa materi yang sebelumnya dan kita akan membahas juga terkait tentang persiapan untuk UAS ya, apa yang menjadi proyek daripada UAS itu seperti apa gitu ya, bentuknya seperti apa. Baik, langsung saja. Oke, saya mau absen dulu ya. Kita absen terlebih dahulu sebentar. Ini lama sekali ini. Oke, masih loading. Kalau gitu nanti aja ya kita absennya terakhir. Sebelum berakhir pertemuan nanti kita absen. Ini saya mau langsung share dulu materi kita pada hari ini. Oke, Oke teman-teman, apakah sudah kelihatan di layarnya?
Belum, Bu. Belum, Ibu. Oh, Sudah, belum. Udah, Bu, sudah. udah. Udah. Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya? Baik. Suara ibunya nggak kedengeran, Ibu. Mohon izin. Tes. Ya, tadi ada, Bu. Tadi ada tes itu kedengeran. Tes, tes. Nah, Assalamualaikum. ya. Ada suaranya? Untuk ada Ada, tapi Ibu. kecil, Bu. Bu, tapi kecil suaranya. Kenapa ini? Coba ya. Tes, tes. Ada suaranya? Udah Bu, besar udah Bu. Oh, Nah, udah ini Ada, ya? Bu, baru ada, kedengeran, ada. Bu. Baru jelas. Ada ya sekarang, Masya Allah. Ada-ada aja nih. Kadang teknis ya itu mah. Kita sudah
Sudah menyiapkan dengan baik gitu ya, tiba-tiba tidak ada suara. Oke, saya share kembali materinya. Semoga tidak berkendala ya, takutnya di share materi dia hilang suaranya. Oke, suara masih aman? Aman, Bu. Aman, aman, aman. Aman. Oke, materi sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Ibu. Oke. Baik, hari ini kita akan membahas materi terakhir pada mata kuliah Fikih Lugo ya, yaitu terkait mazhab-mazhab pemikiran daripada linguistik Arab gitu ya. Jadi satu hal yang harus kita pahami ya terlebih dahulu bahwa ketika kita membahas yang namanya linguistik gitu ya, linguistik ini oh hilang, masih ada materinya? Ada, Bu. Masih, Bu. Masih ya, oke. Ketika kita membahas terkait tentang linguistik, maka itu pasti kita untuk bahasa Arab ya, linguistik itu kan erat kaitannya dengan ilmu nahu gitu ya, ilmu nahu atau kita kenal dengan nama ilmu sintaksis. Nah, kalau ilmu sintaksis itu dia merupakan salah satu kajian ilmu ya yang memang kalau dikategorikan secara eh, antologis dan epistemologis dalam klasifikasi keilmuan, dia masuk kepada keilmuan yang sifatnya itu adalah ilmu yang matang. Nah, ilmu yang matang ini maksudnya apa? Jadi ilmu yang memang sedang apa? Dia merupakan ilmu yang sudah lama gitu ya, sudah lama dan apa namanya terbuka untuk disepakati dalam berbagai aspek. Nah, dalam berbagai aspek itu artinya membuka kemungkinan ya untuk bisa mendiskusikan hal-hal yang ada di dalam keilmuan nahwu tersebut. Maka tidak heran kalau kita bicara ilmu nahwu itu kan ada beberapa mazhab ya, mazhab-mazhab yang lahir daripada munculnya ilmu nahwu. Nah, ini ada beberapa macam apa para linguis ya. Linguis itu lebih erat kaitannya dengan para ahli bahasa gitu ya dan juga para sejarawan bahasa Arab yang merupakan sosok yang berkontribusi gitu ya terhadap perkembangan ilmu nahwu. Nah, misalnya salah satunya ada Abu Thayyib gitu ya dalam kitabnya Marotib An-Nahwiyin. Nah, buku yang dibahas oleh Abu Thayyib ini terkait tentang lahan. Apa itu lahan? Ada yang tahu apa itu lahan? Kesalahan bukan, Bu? Kenapa? Kesalahan. Ya, lahan itu kita kenal dengan artinya kesalahan ucap atau kesalahan ejaan dalam bahasa Arab. Itu namanya lahan gitu ya. Nah, kajian lahan ini juga sudah banyak sebenarnya di beberapa buku kita temui ya. Ada juga beberapa penelitian yang membahas tentang lahan. Nah, lahan inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya atau munculnya ilmu nahwu, ilmu sintaksis ini. Ada juga di sini Abu Bakar Muhammad Al-Hasan Al-Zubaidi, Ibnu Nadim, Ibnu Asakir, Ibnu Al-Anbari ya dalam kitabnya Nuzhat Al-Liba fi Tabaqat Al-Udaba ya. Nah, ini adalah beberapa para linguis dan sejarawan yang memiliki kontribusi terkait tentang munculnya ilmu nahwu. Ada juga Al-Qadi Al-Akram Jamaluddin Abu Al-Hasan Ali bin Yusuf Al-Kifti dalam kitabnya Inbahu Arwat ala Anbah An-Nuhad. Ya. Ada juga mu'jam yang cukup dikenal ya, Mu'jam Al-Udaba ya, yang dikarang oleh Yakut Hamawi.
dan juga tokoh-tokoh nahwu seperti Ibnu Khaldun ya sepakat mengatakan bahwa peletak dasar ilmu nahwu itu adalah Abu Aswad Ad-Duali ya. Abu Aswad Ad-Duali, tetapi Abu Aswad Ad-Duali ini juga mengambil informasi atau sumber referensinya dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib gitu ya. Itu merupakan kesepakatan ittifaq al-ulama minan nahwiyin wal lugawiyin wat tarikhiyin kadzalik gitu ya. Nah, ketika tadi saya sampaikan bahwa Al-Lahan ini menjadi cikal bakal pembentuk kajian ilmu nahwu, maka dia menjadi sebuah keilmuan yang relatif bisa dimodifikasi gitu ya dalam berbagai macam aspek. Makanya kajian nahwu itu sejak awal ya hadirnya sampai kepada masa modern itu dia memiliki beberapa kecenderungan mazhab-mazhab ya. Tapi kecenderungan mazhab ini tidak merubah dari konsep daripada ilmu nahwu yang sebagai usul ya, usulun nahwi gitu tidak. Tetapi dia hanya misalnya pada mazhab Kufah itu lebih kepada landasan keilmuannya kepada simai gitu ya. Terus kalau misalnya di mazhab Basroh itu landasan keilmuannya lebih ke kias yang sangat dominan. Meskipun dia tidak hanya mengandalkan pada analitik kiasi saja, tetapi juga di dalamnya ada kaidah-kaidah simai, ijtima atau ijma dan istisab. Nah, kalau karakteristik mazhab Kufah itu lebih kepada menerima banyak riwayat dari riwayat bahasa dari suku-suku Arab gitu ya. Sedangkan ulama Basro dia lebih kepada ahlul qiyas ya atau ahlul qiyasi. Nah, mazhab Kufah itu dikenal lebih fleksibel daripada mazhab Basro. Nah, dan tokoh-tokohnya dari mazhab Kufah itu ada Al-Fara, ada Al-Kisai. Sedangkan pada mazhab Basro itu pendekatannya kalau misalnya di Kufah itu lebih fleksibel, nah kalau di Basra itu dia lebih kepada orientasinya kaidah. Lebih kaidah-kaidahnya itu lebih logis, sistematis ya. Nah, tokoh-tokohnya yang kita kenal adalah Sibawayh, Al-Khalil Ibnu Ahmad itu termasuk tokoh-tokoh daripada mazhab Basro. Nah, mazhab Basro dan Kufah ini ya, itu dia kenapa sih ada perbedaan-perbedaan mazhab itu ya atau ada perbedaan-perbedaan kecenderungan nahwu itu ya karena memang aliran-aliran dan mazhab-mazhab yang terbentuk itu dilihat dari aspek-aspek geografis dan juga paradigma berpikir para ulama sebagai pengembangnya. Bagaimana misalnya tokoh Sibawayh, Sibawayh itu kan merupakan murid ya dari Al-Khalil Ibnu Ahmad mengembangkan keilmuannya dalam buku-buku yang sudah diciptakannya. Itu saja sebenarnya. Nah, mazhab Kufah dan Basra ini adalah dua kekuatan besar dalam cikal bakal munculnya ilmu nahwu yang pada akhirnya nanti membentuk mazhab-mazhab lainnya. Ada namanya mazhab Baghdad gitu ya, mazhab Andalusi dan juga ada mazhab Mesir, ada juga mazhab Tajdid atau lebih kepada mazhab modern. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung ya dari awal bahwa yang memicu adanya perpecahan, bukan perpecahan sebenarnya ya, banyaknya klasifikasi mazhab yang ada di kaidah nahwu ya sebagai ilmu yang memiliki sejarah panjang gitu ya, pasti di situ ada hal-hal yang dianggap mendasari gitu ya munculnya beberapa mazhab-mazhab tersebut. Yang pertama itu lebih kepada letak geografis dan struktur penduduk ya. Nah, kalau kita lihat Basro itu kan lebih secara geografis itu dia lebih kepada masyarakat yang tinggalnya di kota. Kalau Basro itu dibandingkan dengan Kufah. Nah, kalau Kufah itu dia lebih
lebih tidak cenderung kepada masyarakat kota gitu ya, lebih kepada suku-suku, kabilah-kabilah itu di Kufa. Beda dengan di masyarakat yang Basroh. Nah, Basroh itu lebih sering dikenal dengan apa? Ketercampurannya dengan masyarakat-masyarakat di luar Arab gitu ya. Kalau Kufa itu lebih kepada masyarakat-masyarakat yang notabene-nya adalah masyarakat-masyarakat yang merupakan asli Arab. Misalnya dari suku-suku Badui gitu ya, suku-suku Badui yang memang belum bercampur dengan orang-orang selain Arab atau non-Arab. Yang kedua adalah orientasi politiknya. Jadi orientasi politik itu juga tadi berdasarkan letak geografis ya. Kalau geografisnya tadi lebih kepada perkotaan, maka orientasi politiknya juga akan berubah gitu ya, seiring dari kecenderungan arah kebijakan-kebijakan yang dibuat. Yang ketiga adanya fanatisme ya. At-ta'assub namanya, fanatisme kesukuan, fanatisme yang diyakini oleh masing-masing mazhab, sehingga mereka memiliki kecenderungan daripada pengambilan keputusan dalam kaidah-kaidah nahwu itu masing-masing. Yang keempat adalah kajian ilmu pengetahuan. Ya, jadi 4 hal ini yang menjadi orientasi penting ya, yang memunculkan beberapa mazhab-mazhab yang ada di ilmu linguistik atau sintaksis ini. Nah, setelah tadi ada mazhab Basroh, ada mazhab Kufah gitu ya. Nah, mazhab Basroh dan Kufah itu kan diawali dengan yang tadi kita namakan Al-Lahan. Nah, Al-Lahan ini juga berangkat kalau kita kaji itu tidak hanya pada masa modern, tapi dia sudah cenderung muncul di awal masa Rasulullah atau masa permulaan Islam. Nah, hal ini bisa kita ketahui bahwa ada riwayat yang mengatakan bahwa Abu Aswad Ad-Duwali ini pernah berbincang dengan putrinya gitu ya. Nah, pada hari itu Abu Aswad Ad-Duwali ini mengatakan bahwa dengan kalimat ya abati ma asyaddal har. Ma asyaddal har. Ya abati ma asyaddal har. Nah, perkataan putrinya ini ditanggapin dengan jawaban Abu Aswad Ad-Duwali mengatakan bahwa ini adalah musim panas, wajar kalau misalnya kondisinya cuacanya juga panas. Padahal putrinya mengatakan saya tidak meminta jawaban gitu kan, karena yang saya berikan itu bukan pertanyaan tetapi merupakan pernyataan yang tidak perlu dijawab. Ma asyaddal har, ya abati ma asyaddal har. Maksudnya ya betapa panasnya hari ini gitu ya. Nah, ketika ada perbedaan pemahaman gitu ya. Nah, dari situlah muncul yang namanya alahan, kesalahan eja atau kesalahan pemahaman dari baik itu dari penutur maupun dari orang yang mendengarkan gitu ya, atau orang yang menyimak ya. Nah, kalau mazhab Baghdad ini dia lebih kepada perpaduan antara kelompok-kelompok yang Basra dengan kelompok Kufah gitu ya. Nah, karena dia merupakan lahir setelah mazhab Basra dan Kufah, cenderung lebih moderat dan juga dinamis. Terus karena dia merupakan perpaduan keduanya, jadi dia menyintesiskan metode kias dan juga metode simak gitu ya. Tokoh-tokohnya adalah Ibnu Jini, terus ada juga Al-Zajjaj. Nah, itu adalah tokoh-tokoh dari mazhab Baghdad. Nah, di sini setelah mazhab Baghdad juga ada yang namanya mazhab Andalusia. Ya, kalau mazhab Andalusia kita sudah tahu bahwa mazhab Andalusia itu kan sebelum
datangnya masa modern gitu ya. Andalusia itu berkembangnya itu di Spanyol Islam. Jadi karakteristik daripada masa Andalusia itu lebih kepada kritis, mandiri dan juga inovatif ya. Nah, tokoh-tokoh monumental yang merupakan ikonnya gitu ya, ikonnya mazhab Andalusia itu diantaranya adalah Alfiya Ibnu Malik ya, tokohnya Ibnu Malik dan Ibnu Hazam juga merupakan tokoh mazhab Andalusia. Nah, dari mazhab Andalusia kita bergeser kepada mazhab Mesir. Nah, mazhab Mesir ini kita tahu bahwa perkembangan Islam atau bahasa dan sastra Islam itu baru berkembang kurang lebih pada abad ke-19 dan abad ke-20 ya. Nah, hal itu kalau kita runut kepada sejarah historikal bahwa tadinya ya pada masa sebelumnya Andalusia gitu ya, masa Spanyol itu kan sastra tidak berkembang sebagaimana mestinya. Karena pertama juga bahasa yang digunakan itu bukan bahasa Arab ya, tetapi bahasa Persia gitu ya, bahasa Andalusi, sehingga Arab tidak menjadi bahasa sentral saat itu. Nah, bahasa dan sastra Arab itu ya baru berkembang pada abad ke-19 dan 20. Nah, kota pertama yang menjadi masuknya peradaban Islam itu adalah Mesir. Nah, salah satu tokoh yang ikut berkontribusi juga waktu itu yang merupakan Mesir itu kan ditaklukkan di bawah bangsa Prancis oleh komando Napoleon Bonaparte gitu ya. Nah, tapi Napoleon Bonaparte ini bukan semacam penjajah yang hanya memberikan kerugian dan kesakitan saja terhadap bangsa Mesir, tapi juga banyak kontribusi-kontribusi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte yang akhirnya dilanjutkan oleh Muhammad Ali saat itu. Nah, masa Mesir ini dia terpengaruh pada yang namanya gerakan An-Nahdhah, kebangkitan intelektual Arab. Nah, karena di sini dia mulai berkembang, maka integrasi linguistik yang ada di dalam mazhab Mesir ini dia mengkombinasikan tradisi linguistik klasik dan teori linguistik barat modern ya. Artinya fokus keilmuannya tidak hanya kepada kaidah saja ya, tidak hanya kepada kaidah nahwiyinnya aja gitu, kaidah nahwiyahnya saja, tetapi sudah mulai maju kepada analisis fonologi, semantik ya, gramatik gitu ya. Nah, itu yang melahirkan berbagai paradigma-paradigma dan konsep-konsep dari linguistik yang lebih modern. Tokoh-tokohnya ada Ibrahim Anis, ada Tamam Hasan, ada Shauki Daif ya. Shauki Daif ini adalah salah satu yang menciptakan karya bukunya ini Fusul fi Fiqhil Arabiyah. Ya, Fusul fi Fiqhil Arabiyah. Nanti bisa saya share ya buku ini untuk menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua ya, sebagai salah satu referensi dalam mata kuliah fikih lugho ya. Nah, ini adalah referensi yang saya bilang sangat penting ya untuk pada pembelajaran fikih lugho. Nah, setelah mazhab Mesir, di sini ada yang namanya mazhab modern ya, atau tajdid an-nahwi. Nah, nahwu itu pada masa modern ini dia sudah membagi menjadi dua kecenderungan. Yang pertama adalah an-nahwu al-ilmi wa an-nahwu at-ta'limi. Ya, kalau an-nahwu al-ilmi dia lebih fokus pada materi nahwu secara mendalam yang didasarkan pada teori bahasa dengan deskripsi dan tafsir yang apik. Sedangkan atau dengan taklim itu kajian nahwu yang berfungsi untuk menilai cara penyampaian bahasa, kualitas ujarannya seperti apa, penyampaian maksud dan menerjemahkan apa yang dimaksud dengan penutur. Jadi kalau misalnya bisa kita bagi nahwu al-ilmi ini lebih kepada kaidah-kaidah teori, sedangkan an-nahwu at-ta'lim ini lebih kepada praktisnya, lebih kepada sejarahnya juga gitu ya, lebih kepada kaitannya seperti ilmu apa tuh? Ya, ilmu nahwu dengan ilmu fikih lughoh seperti itu ya. Jadi kaidah-kaidah tersebut juga merupakan kaidah-kaidah yang memang sebenarnya saling berkaitan an-nahwu al-ilmi dan dengan an-nahwu at-ta'limi. Cuman yang membedakan adalah pada tataran
keilmuan dan pada tataran praktikalnya saja seperti itu. Nah, adapun beberapa mazhab-mazhab tadi, mazhab Baghdad, mazhab apa tadi Mesir, mazhab Andalusi gitu ya, ada juga mazhab Tajdid itu mereka itu berangkat semuanya dari adanya ketidakpuasan terhadap metodologi-metodologi sebelumnya gitu ya. Akhirnya makanya mereka memiliki kecenderungan-kecenderungan sendiri yang akhirnya melahirkan beberapa mazhab-mazhab tadi gitu ya. Mazhab-mazhabnya itu untuk merevisi gitu ya, untuk merevisi perbaikan-perbaikan, kaidah-kaidah, amil-amil gitu ya yang ada dalam ilmu nahwu sehingga apa yang dikonsep dalam ilmu linguistik Arab itu bisa sama-sama imbang, bisa sama-sama terwujud antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari kaidah nahwu itu memang ada berbagai macam versi gitu ya, tergantung mazhab yang meyakininya. Ini mazhab Kufah kah, mazhab Basrah kah, mazhab Baghdad kah, mazhab Mesir kah, atau mazhab Tajdid, dan itu semua masuk kepada pengertian-pengertiannya sebagai bagian daripada pertumbuhan keilmuan yang tidak monoton gitu ya pada satu hal saja gitu ya. Nah, itu tadi dari mazhab-mazhab pemikiran linguistik. Tentunya nanti kalian bisa membaca tadi dari salah satu buku yang tadi saya share ya, yang diciptakan oleh Shawki Daif ya, itu Al-Fusul fi Fiqhi Al-Lughah. Bisa dicari atau nanti saya bisa share PDF-nya untuk teman-teman baca. Nah, selanjutnya ini ada salah satu sebentar ya, saya mau share terkait tentang mazhab-mazhab. Nah, ini dia. Nah, ini ada salah satu jurnal atau artikel ilmiah ya yang membahas terkait tentang mazhab-mazhab sintaksis bahasa Arab. Nah, saya tanya dulu deh teman-teman ini nggak bisa ya sebentar ini. Teman-teman sudah ada belum yang punya produk artikel jurnal ilmiah? Sudah ada belum? Belum, Kak, saya mau Bu. Oh, Mbak Anis belum ya. Yang lain ada nggak yang sudah punya jurnal artikel yang sudah publish? Boleh, tidak harus Sinta 2, Sinta 4 kah, Sinta 5 kah, ada nggak? Belum, Ibu. Belum ada ya? Nah, belum ada. Jadi sebenarnya ini saya juga saya juga mengimplementasikan penerapan jurnal ilmiah ini juga sudah di mata pembelajaran mata kuliah di S1 yang reguler. Tapi saya harapkan juga di S1 PJJ ini juga bisa seperti itu. Meskipun memang agak sulit karena memang intensitas pertemuan kita kan tidak tidak setiap minggu gitu ya. Pun yang lainnya tuh hanya berbasis materi saja. Tetapi saya sedikit mau menyampaikan saja bahwa output daripada pendidikan kita atau output daripada keahlian kita, meskipun nanti kitanya akan menjadi guru gitu, bukan menjadi peneliti gitu ya, bukan menjadi peneliti, tetapi minimal kita punya karya daripada artikel penelitian yang menjadi kehususan kita gitu ya. Meskipun kalau bicara
profil output dari PBA kan bukan ini ya, bukan harus peneliti ya. Kalau PBA itu kan lebih kepada guru ya, guru bahasa Arab. Tetapi saya pikir tidak ada salahnya ketika kita misalnya bisa memiliki kemampuan untuk menuliskan ya apa yang menjadi wacana kita dalam bentuk artikel ilmiah. Dimulai dari hal-hal yang artikel Sinta 5, Sinta 4 itu tidak apa-apa. Nah, ini saya mau memberikan contoh gitu ya, mazhab-mazhab. Nah, ini contoh artikel ilmiah yang baru dipublishnya itu tahun 2021 kalau nggak salah 2021 ya. Nah, ini jurnal Bina Ilmu Cendekia ya. Nanti untuk mencek ini Sinta berapanya itu nanti bisa masuk ke Google Scholar. Nah, nanti bisa di situ lihat beberapa pilihan artikel ilmiah. Nah, ini kalau penulisnya ini bisa banyak orang ya, tidak hanya satu gitu ya. Nah, tetapi nanti saya ingin di UAS-nya UAS-nya Pikilugo ini kalian membuat semacam draft daripada artikel ilmiah ya, draft artikel ilmiah, tetapi tidak usah monoton kepada jurnal template, karena kan nanti kalau di artikel ilmiah itu dia ada jurnal template ya teman-teman ya. Nah, tapi tidak usah berpedoman kepada jurnal template. Artinya jurnal template apa saja boleh digunakan, tetapi kurang lebih kita akan bahas bahwa kalau yang namanya jurnal atau artikel ilmiah itu pertama dia harus ada judul. Nah, judulnya di sini misalnya kan tadi kita membahas terkait tentang mazhab-mazhab linguistik bahasa Arab, yaitu Nahwu gitu ya. Nah, dia menuliskan secara singkat di sini, misalnya mazhab-mazhab sintaksis bahasa Arab Nahwu, Basro, Kufa, Baghdad, Andalusia, Mesir. Ini ya. Karena ini adalah contoh ya, kalau pengamatan saya ini judul terlalu panjang ya, tidak bisa dijadikan sebagai rekomendasi, cuman tidak apa-apa ya sebagai contoh doang. Nah, di sini ada nama ya, di sini ada nama dan di sini ada email ya, email. Nah, ini guru bahasa Arab Man Insan Cendekia Jambi misalnya gitu ya. Nah, di sini nanti bisa ditambahkan misalnya mahasiswa PJJ PBA semester 3. Mahasiswa PJJ PBA gitu, bisa di situ ya. Nah, ini abstrak. Nah, abstrak itu apa, Bu? Abstrak itu adalah ketika kita mau membaca jurnal ya, hal yang akan kita lakukan pertama adalah menuliskan abstrak. Jadi abstrak itu kayaknya pintu kita mau membaca jurnal ilmiah itu dari abstraknya dulu gitu ya. Kita akan tahu apa latar belakang yang mau dibahas pada penelitian itu dari abstrak. Kita bisa tahu tujuan dari penelitian ini dibikin dari abstrak. Kita bisa tahu metodologi yang mau digunakan itu dari abstrak. Pembahasannya isinya apa atau kesimpulannya apa itu dari abstrak. Jadi abstrak itu adalah pintu ya. Jadi pertama yang dibahas adalah latar belakang penelitiannya. Yang kedua adalah tujuan penelitiannya, yang ketiga adalah metodologi, yang keempat ya, teori dulu. Sebelum metodologi ada teori dulu, habis itu metodologi, habis itu kesimpulan. Gitu ya. Nah, itu yang dibahas di abstrak. Misalnya di sini dibacakan ya. Pada penciptaan awal ilmu tata bahasa Arab Nahwu oleh Abu Aswad Ad-Duali, istilah aliran atau mazhab belum begitu populer. Setelah munculnya gerakan studi bahasa di Kufa, maka istilah mazhab baru mulai disebut, gitu ya. Adapun mazhab-mazhab yang muncul sepanjang fase perkembangannya yaitu mazhab Basro, mazhab Kufa, Baghdad, Andalusia, mazhab Mesir, seperti yang tadi kita pelajari. Nah, di ujungnya ini harusnya kesimpulan. Di sini ada kesimpulan ya. Tulisan ini misalnya membahas sejarah perkembangan mazhab tata bahasa Arab Nahwu dengan berbagai karakteristiknya. Setelah itu ada keyword. Nah, keyword ini misalnya di sini ada madrasah, ada Nahwu, ada mazhab. Nah, keyword ini biasanya diambil dari judul. Judul-judul yang ada di sini itu dibikin keywordnya.
Misalnya di sini mazhab, di sini mazhab nahu, sintaksis nih, sini harusnya ada bahasa Arab. Nah, ini kurang ya, itu ada bahasa Arabnya misalnya gitu. Nah, di jurnal template yang spesial, yang khusus tuh biasanya dia meminta abstrak dalam bahasa Inggris. Nah, nanti untuk tugas UAS tadi tidak perlu dalam bahasa Inggris, cukup di bahasa Indonesianya saja ya. Bahasa Inggrisnya tidak perlu dibuat gitu ya. Nah, keywordnya juga menyesuaikan karena dia bahasa Inggris, jadi di sini keyword bukan kata kunci lagi. Nah, selanjutnya setelah abstrak ada kata kunci, selanjutnya ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu apa? Latar belakang masalah itu nanti menjelaskan kenapa sih topik daripada mazhab-mazhab pemikiran linguistik itu penting. Penting dibahas dalam kajian artikel. Itu dijelaskannya di sini ya, di pendahuluan. Nanti kalau mau menjelaskan rumusan masalah Bu, tujuan penelitian juga di mana? Di sini di pendahuluan itu tempatnya ya. Nah, setelah pendahuluan nanti ada yang namanya pembahasan. Nah, kalau ini dia masuk langsung kepada mazhab Basro. Jadi dijelaskan terkait tentang mazhab Basro itu seperti apa ya, terus mazhab Kufa itu seperti apa gitu ya. Terus, nah ini namanya pembahasan ya. Mazhab Baghdad itu seperti apa? Nah, ini mazhab Mesir seperti apa juga di situ. Nah, setelah pembahasan pada bab terakhir itu ada yang namanya kesimpulan ya. Kesimpulan dari pembahasan tadi. Nah, yang namanya kesimpulan itu dia tidak boleh mengulang apa yang sudah dinarasikan pada aspek pembahasan. Jadi dia kesimpulan, apa kesimpulan dari pendahuluan dan pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah referensi atau daftar pustaka. Nah, sebenarnya kalau daftar pustaka ini nanti bisa cara mengutipnya menggunakan Zotero atau menggunakan Mendeley. Kalian pernah dengar Mendeley? Pernah dengar Mendeley nggak? Pernah Bu, buat footnote Bu ya? Ya, buat footnote. Sudah pernah mendownload itu Mas Rizky? Sudah Bu. Oh sudah ya, sudah. Oh, berarti sudah diimplementasikan ya, sudah dipakai ya. Nah, pilihannya bisa pakai Mendeley, bisa pakai Zotero. Nah, justru kalau kita sudah menggunakan Mendeley dan Zotero itu memudahkan kita mengkodifikasi, mengklasifikasikan referensi berdasarkan temanya, berdasarkan tematik. Oh, kita membahas tentang nahu, berarti referensi nahunya ini 1 2 3 4 5. Oh, kita membahas tentang fikih lugo misalnya. Oh, ini ada referensi-referensi khususnya. Dan itu kalau kita sudah bisa mensubmit mensubmit beberapa referensi di Mendeley itu bisa digunakan untuk kajian yang lainnya gitu ya. Nanti kalau untuk membahas Mendeley itu butuh waktu khusus ya, jadi tidak bisa digabungkan dengan perkuliahan. Tapi minimal kalian sudah tahu gitu ya, untuk pengutipan bisa menggunakan Mendeley. Nah, nanti kurang lebih untuk UAS mata kuliah fikih lugo ini bentuknya seperti itu tadi teman-teman. Jadi kalian membuat membuat artikel ilmiah dengan jurnal template-nya. Pertama adalah judul, kedua adalah nama penulis ya, identitas penulis, emailnya, yang selanjutnya itu abstrak. Setelah abstrak itu abstraknya cukup bahasa Indonesia saja. Yang kedua adalah pembahasan ya, abstrak pendahuluan dulu ya. Pendahuluan dulu, setelah pendahuluan masuk kepada pembahasan, setelah pembahasan kesimpulan dan daftar pustaka. Ya. Nah, untuk referensi diusahakan itu adalah tidak kurang daripada 15 referensi. Jadi minimal 15 referensi yang bisa diambil, gitu ya. Nah, dari mana Bu ngambil referensi? Banyak sekali. Misalnya kalau misalnya kita kan jurnal-jurnal itu banyak ya, apalagi sekarang kita
sudah terbantukan dengan yang namanya AI. Tetapi ada kategorinya artikel yang dibuat itu bebas plagiasi atau bukan hasil daripada AI. Ya, jadi nanti insya Allah penugasan untuk UAS itu akan saya cek juga apakah ini hasil tulisan kalian atau hasil dari AI gitu ya. Karena sekarang tuh sudah banyak ya apa teknologi yang dihasilkan dari AI dan sudah banyak juga macam-macamnya. Ada yang namanya ChatGPT, ada yang namanya Gemini, ada yang namanya Cici, ada yang namanya Perplexity dan lain sebagainya, Gemini gitu ya. Nah, dijadikan sebagai alat bantu teman-teman untuk membuat artikel ilmiah ini, tetapi bukan dijadikan sebagai copy paste ya. Jadi boleh mengambil idenya dari bantuan ChatGPT, tetapi harus dikoreksi lagi, harus diparafrase kembali ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, nah untuk temanya, teman-teman ya, untuk temanya tidak terbatas pada judul terakhir ini aja, mazhab pemikiran linguistik. Tetapi kalian bisa menggunakan tema-tema yang sebelumnya sudah dibahas pada topik-topik pertama sampai dengan topik ke-15. Topik kedua ya, kalau pertama kita masih kontrak perkuliahan, berarti topik kedua sampai ke topik 15. Nah, topik-topik itu kan kemarin ada topik terkait leksikologi, ada juga topik terkait tentang problematika bahasa Arab gitu ya, tema-tema pentingnya itu. Ada juga topik terkait dengan at-tarodub dan tadod ya, mustarak al-lafzi gitu dan lain sebagainya. Jadi tidak monoton pada tema yang ini sudah dicontohkan ini ya. Seperti itu. Itu adalah gambaran daripada UAS. Nah, nanti apa namanya soalnya secara formal akan saya share pada Jumat depan, berarti hari Jumat depan soalnya ada di situ, dan silakan nanti dikumpulkan ke link Google Drive yang sudah saya share kemarin gitu ya. Nah, link Google Drive kemarin itu saya bikin hanya kepada nama-nama yang ngelis. Yang nama-namanya tidak mengelis berarti saya anggap datanya tidak hilang gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari catatan LMS Pilar saya itu semua data itu hampir semuanya hilang gitu ya. Ini sedang diusahakan oleh tim dari LMS Pilar itu mencari tahu itu kenapa apa data-data mahasiswa di mata kuliah khususnya di fikih logo itu pada hilang semua, itu kenapa gitu ya. Nah, begitu teman-teman semua ya untuk pertemuan kita yang terakhir ini. Barangkali ada pertanyaan yang mau kita bahas, baik itu terkait tentang materi ataupun terkait tentang teknis. Mohon izin Ibu. Ya, silakan Mas Sahrul. Mungkin tadi kan di akhir disampaikan datanya pada hilang Bu ya. Nah, Iya. kalau di LMS saya nggak hilang gitu Bu, hanya nggak ngelis gitu. Oh, Tapi di ibunya nggak kebaca gitu atau ya, hilang. betul. Di LMS Mas Sahrul tuh nggak hilang ya. Tetapi di saya Ada itu Mas ya? tidak muncul. Di saya tidak muncul. Jadi saya eh, tidak bisa mengakses itu. Jadi kosong. Tugas-tugas kalian itu di LMS saya tuh kosong. Itu yang kata saya ini mahasiswa tidak mengerjakan atau ada error gitu ya. Saya tanya ke beberapa dosen, katanya ada yang eh, sama ya kejadiannya, maksudnya datanya hilang tapi tidak semuanya, katanya beberapa saja. Kalau di saya itu hampir semuanya. Kemarin itu hanya meninggalkan satu data mahasiswa, saya lupa namanya, itu cuma satu dokumen saja yang tertinggal di LMS Pilar, yang lainnya tuh tidak ada gitu ya. Makanya saya antisipasi untuk memberikan penilaian lewat Google Drive tadi yang saya apa namanya? Yang saya share itu ya.
Nah, kalaupun namanya untuk antisipasi aja nih, walaupun tidak dibuatkan foldernya, nanti kalian dibuat sendiri folder di situ. Misalnya Mas Sahrul bikin aja nak foldernya sendiri, taruh di situ ya. Penugasan-penugasannya taruh di situ, karena itu penting sekali untuk penilaian, terutama yang UTS gitu ya. Nah, itu di-upload juga. Kalau dilihat dari LMS itu Bu ya, yang saya lihat mungkin mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Secara umum kalau nggak salah itu kan kebanyakan esai Bu ya. Betul. Soal esai itu maksudnya yang hilang itu soal esai ya, jawaban esai atau file-file yang harus kita upload gitu kan, ada materi, contoh lah kemarin 2 minggu kemarin itu ada materi yang isinya PowerPoint, dan di situ ada perintah mengupload tugas yang ada di materi, sedangkan di PowerPoint-nya tidak ada perintah atau tidak ada soal tugasnya gitu Bu. Akhirnya kan yang diupload adalah materinya itu gitu. Dan di apa namanya sesi keduanya itu kan ada esai. Nah, kan rata-rata seperti itu Bu ya. Nah, Mm-mm. yang hilang itu yang jawaban esainya atau eh, file-file ininya gitu Bu. Karena kan kalau nggak salah kebanyakan tugasnya adalah esai Bu ya kalau nggak salah. Iya, yang hilang itu dua-duanya, Mas. Yang jawaban esainya itu hilang, yang jawaban dalam bentuk dokumen juga hilang. Jadi zero, zero blank. Blank itu apa? LMS pilarnya. Jadi saya juga bingung. Saya juga bingung itu kenapa ya. Karena memang ya ya LMS Pilar itu kan baru ya, baru tahun ini dan kalian juga baru dicobakan dengan LMS Pilar. Jadi baik itu mahasiswa maupun dosen itu ya sama-sama masih meraba sebenarnya. Jadi makanya kemarin kan pelatihan dosen tersendiri, pelatihan mahasiswa tersendiri gitu. Tapi di MK lain enggak ya, aman ya? Pernah Bu di MK lain. Saya di MK psikologi Bu. Psikologi pendidikan. Hilang juga. Hilang juga, tiba-tiba saja hilang. Iya Bu, tiba-tiba saja hilang. Sama kayak mata kuliah yang Ibu ampu. Iya, ya kemarin itu sempat ada pertanyaan dari pihak tim LMS Pilar, Ibu, apakah Ibu pernah mengganti materi? Kata dia gitu. Iya pernah, saya pernah mengganti materi, tapi itu saya update. Jadi saya tidak mengganti secara keseluruhan, tapi saya update material aja karena ada beberapa hal yang saya masukkan gitu ya. Nah mungkin berefek kepada itu saya juga nggak tahu gitu ya. Nah, jadi pokoknya sekarang untuk mengambil aman karena kita sudah pada akhir semester ya, teman-teman. Tidak mungkin tidak ada nilai itu kan tidak mungkin lah intinya. Jadi nanti teman-teman ini aja di-update aja di folder Google Drive itu untuk kebutuhan penilaian ya. Jadi misalnya soal esai, soal esai topik ke-6. Nanti di situ dibikinkan aja di judul foldernya itu misalnya di judul Word-nya itu ya, yaitu eh, tugas topik 5, tugas UTS, tugas topik 3 gitu. Itu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ibu, kemarin saya sudah mengerjakan yang di Google yang Ibu berikan di grup itu. Tapi di LMS saya juga ngerjain lagi, Bu. Oh, jadi Jadi double. gimana? Nggih. Nggak apa-apa. Kalau 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 misalnya mau diupload di keduanya boleh ya. Jadi Google Drive itu untuk antisipasi. Untuk antisipasi kalau datanya hilang lagi seperti itu tuh. Ya kan karena kita kan nggak tahu nih tidak bisa menunggu juga gitu. Kalau datanya hilang kan saya juga tidak bisa menunggu dari LMS Pilar sampai selesai mengerjakan atau kapan selesainya kan saya juga tidak tahu. Jadi agar apa namanya agar penilaiannya juga cepat masuk, cepat ada gitu, maka di double-double nggak apa-apa. Nggih, Bu. Karena kan
pas pertemuan kedua atau ketiga itu kan esai itu pertanyaannya mungkin ada cuma satu ya Bu. Jadi saya kerjain yang itu. Akhirnya yang di bagian Word itu eh, tugas yang kedua itu saya kirim ke LMS sama yang Ibu kirim itu. Iya, iya, tidak Gitu. apa-apa. Geng. Lebih baik seperti itu. Oke, cukup? Ada lagi pertanyaan? Berarti kita sudah tidak ada pertemuan lagi ya, teman-teman. Pertemuan kita terakhir itu hari Jumat depan. Nah, hari Jumat depan itu juga langsung UAS. Jadi pengumpulan UASnya itu eh, di tanggal tersebut. Di hari Jumat depan itu tanggal berapa ya? Tanggal berapa Jumat depan itu? 26 Ibu. Nah, tanggal 26 ya. Oke, tanggal 26. Jadi nanti apa? Ini kan tadi saya sudah menjelaskan ibarat kata format dari UASnya seperti ini nanti akan dikerjakan. Nah, nanti langsung akan saya upload ke LMS juga tentang soalnya itu bentuknya seperti apa. Jadi Jumat depan itu kalian tinggal mengumpulkan tugas tersebut gitu ya. Bukan mengerjakan baru mulai mengerjakan di tanggal 26 itu bukan, tetapi pengumpulannya di tanggal 26 sesuai dengan jadwal UAS gitu ya. Ada berapa MK kalian semester 3 ini? 11 Bu. 11 ya. Banyak tugas ya? Banyak, Bu. Banyak. Iya, begitu. Pasti banyak tugas ya, ya namanya juga pembelajarannya itu kan lebih ke apa daring ya. Jadi kalau misalnya salah satu komponen terbesarnya yaitu dari penugasan emang. Kalau kalau mahasiswa reguler kan dia lebih misalnya lebih ke kehadiran atau lebih kepada diskusi gitu kan. Kalau ini kan memang porsi terbesarnya itu adalah di tugas. Ibu, batas pengumpulan tugasnya itu tanggal 26, Bu. Kenapa? Batas pengumpulan tugas? Iya, tanggal Iya, Bu. 26, 6. hari Jumat depan untuk UAS. Oh, untuk UAS. Mm-mm. Baik. Ya, ya. Eh, karena kan kalau misalnya eh, cepat selesai gitu UASnya kan penilaiannya juga bisa lebih cepat ini ya, cepat diselesaikan gitu. Biar kalian juga liburan gitu kan, sudah tidak memikirkan tugas-tugas lagi kan, liburan tahun barunya kan. Iya, Ibu. Betul. Sudah tidak memikirkan tugas, tinggal apa namanya mengerjakan saja. Sudah menunggu untuk semester apa namanya genap di semester 4 berarti ya. Iya, Bu. Ibu, Ya. yang pertemuan ke-15 kok belum bisa dibuka ya? Apa punya saya aja ya, Bu? Pertemuan 15 untuk materinya belum diupdate memang, tapi untuk presensi udah bisa. Ya, Memang untuk pertemuan 15 memang belum diupdate materinya karena saya pikir saya mau menyampaikan langsung materinya. Nah, nanti setelah ini saya update sekalian di pertemuan yang ke-16 untuk soalnya gitu ya. oh iya, baik Bu. Nanti absensi tetap di LMS Pilar. Nah, ini saya mau mengabsensi secara manual ya karena memang kita pertemuannya secara sinkronus ya. Hanana Milia ada? Hanana Milia tidak ada.
Tidak ada. Tidak ada keterangan ya, Hananam ya? Egi Pratama. Hadir, Bu. Oke, Egi. Mulyadi? Ada Pak Mulyadi? Tidak ada. Nadine Zahrotul Awaliyah. Nadine. Hadirah Ibu. Oke, ada ya. Nadine, kameranya mana Nadine? Lagi di luar Ibu. Oh, sedang di luar. Atika Rahma. Oke, Bu, hadir. Oh iya, ada ya. Yolanda Gayatri Asenda. Hadir Ibu. Oke, Humaira Safia. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Miftahul Jannah. Miftahul Hadir, Bu. Jannah ada? Hadir Ibu. Oke, Anis Fitria. Hadir, Bu. Oke. Hana Amira. Hana Amira. Hadirah Ibu. Diva Azalia. Hadirah Ibu. Amar Muhammad Faris. Lagi izin Tadi Bu, umroh. konfirmasi izin. Konfirmasi izin. Mohon Ibu. Amar tinggalnya di mana Amar? Lagi umroh Bu. Oh, sedang umroh. Iya. Oke. Asti Atiatul Uzma. Hadir Ibu. Oke, ada. Waqiatul Mubarakah. Hadir, Ibu. Oke, Rizky Sahrul Maulana. Maulana, Hadir. dua ini. Maulana tah namanya. Satu Bu itu Maulananya Oh, harusnya. salah tulis ya berarti ya. Rizky Sahrul Maulana di sini. Oke, Agi Rahman. Hadir, Agil. Ibu. Oke, Agil ada. Eki Akmaludin. Eki Akmaludin. Hadir, Bu. Ada. Humaidi Saprudin. Humaydi hadir, Ibu. Oke. Ahmad Khairul Baik. Zulfa Tajul Arifin. Mana? Ahmad Khairul Zulfa? Nggak Itu ada ya? temannya Egi Bu. Coba Egi. Itu lagi hari, Bu. Zulfa, tidak ada. Alfa ya, kalau Itu nggak ada keterangan satu pondok Alfa. sama Egi Bu. Saudaraku Egi Nggak ada, Bu. Orangnya di Mesir. di Mesir, maksudnya kenapa? Belajar? Sedang Enggak, Bu. apa? Orangnya di Mesir kenapa, Egi? Lagi belajar atau apa? Iya, belajar, Bu. Oh, Udah diingetin, ada Zoom. Nggak masuk. tidak masuk. Ya, ya. Khalid Fauzan. Khalid Fauzan? Tidak ada keterangan Khalid? Alfa ya. Robiah Awalia. Hadir Bu. Oke, ada. Isnaini. Isnaini, Pak Isnaini nggak ada juga Pak Isnaini. Oke. Maulana Ihsan Diva. Hadir, Bu. Oke. Yunita Afianti. Hadir Bu. Oke ya. Yunita ada. Oke. Berarti ini yang tidak hadir tanpa keterangan 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang ya. Nih, teman-teman ini ya, kemarin itu juga jadi kehadiran ya, terutama kehadiran dalam pembelajaran sinkronus itu menjadi hal yang penting. Karena kan kalau dulu kehadiran pembelajaran sinkronus itu kan kita 4 ya, 4 minimal 4 pertemuan. Nah, kalau sekarang itu cuma 2. Nah, kalau 2 itu berarti harus dimaksimalkan.
minimal tidak boleh absen ketika pembelajaran sinkronus. Karena kalau tiba-tiba nih, kalau dilihat dari presensi kehadiran kurang, terus tugasnya juga kurang, itu kita tidak bisa membantu banyak, gitu loh. Tidak bisa membantu banyak, ya otomatis tidak bisa lulus dan harus remedial gitu pada semester yang sama, gitu ya. Tapi minimal kalau kalian hadir saja di sinkronus ya, nah itu bisa dibantu lah minimal. Oh berarti ini serius nih belajarnya, bukan niat gak niat ya. Kalau orang niat gak niat itu kan biasanya ya sekedarnya saja atau cenderung li'ayyastahfif. Apa itu li'ayyastahfif? Apa itu li'ayyastahfif? Al-istighfaf, meremehkan gitu ya. Jadi meremehkan. Jadi kalau meremehkan tiba-tiba pas mau penilaian minta dikeluarkan nilainya ya susah. Karena kehadirannya kurang, tugas nggak dikerjain, terus minta nilai kan nggak bisa gitu ya. Oke, silakan. Boleh yang mau keluar dulu boleh, mungkin ada keperluan ya. Kita akhiri gitu ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Tidak ada pertanyaan lagi, saya harapkan semua tugasnya bisa dikerjakan sesuai dengan topik-topiknya ya. Jangan ada yang tidak mengerjakan tugas, karena kalau tidak mengerjakan tugas nilainya dari mana? Dan nilainya itu kan diambil dari tutur, turi, UTS, UAS, dan kehadiran. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, maka nanti akan ada nilai yang kosong gitu ya. Terima kasih teman-teman semua, tidak terasa kebersamaan kita dalam pembelajaran mata kuliah Fikih Lugha ini sudah selama 1 semester ya, tidak terasa. Saya selaku pengampu mata kuliah Fikih Lugha mohon maaf apabila selama pembelajaran 1 semester ini mungkin banyak hal-hal yang banyak yang misinformasi, miskomunikasi, atau hal-hal yang barangkali dari segi perkataan gitu penyampaian kurang berkenan. Saya mohon maaf ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat gitu ya. Nah, untuk tugas-tugas yang dalam bentuk video itu ya materi, kalau misalnya ada kesulitan di LMS Pilar, itu kalian bisa melihat di YouTube saya. Karena itu sudah saya upload juga di YouTube untuk barangkali ada teknis-teknis kesalahan, silakan di update gitu ya. Bisa dilihat di YouTube saya. Itu ada, sudah saya masukkan semua materi-materinya. Nah, adapun materi-materi yang belum ada itu masih dalam proses editing di PIPD, di tempat pengeditan itu video pembelajaran gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Kita ini dulu ya, foto dokumentasi dulu. Kita dokumentasi dulu. Ini Pak Mulyadi baru hadir. Iya Ibu, maaf. Tadi soalnya ada rapat. Oh, baik. Ya, mohon maaf ya Bu. Iya. Nanti karena berhubung Pak Mulyadinya terlambat, nanti bisa lihat recordingnya saja ya Pak ya. Tadi sudah dibicarakan banyak terkait tentang persiapan UAS juga, bagaimana bentuk-bentuk soalnya gitu ya. Siap Bu, siap. Ya, tidak apa-apa. Nanti akan saya share ya recording dari pertemuan kita pada hari ini. Pak Mulyadi ya, ada ya. Oke, teman-teman dinyalakan dulu semua kameranya, kita ambil dokumentasi dulu dalam bentuk foto ya. Mas Eki Akmaludin, Mbak Atika Rahma, Robi Awalia, Wakiatul Mubarakah, tolong dibuka dulu kameranya. Nah. Oke ya. Wahid, Isnani, Salasa. Oke, terima kasih. Terima kasih semua ya yang sudah hadir dan sudah membersamai selama 1 semester ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan semuanya lulus pada mata kuliah ini. Tidak ada tetapi harus dengan konsekuensi, tugasnya dikerjakan, jangan dianggurin, oke?
Siap. Oke ya, terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa pada semester depan. Nggak tahu saya masih bisa mengajar di PJJ PBA atau tidak karena semester depan itu saya sudah masuk ke tugas belajar ya, Bapak Ibu. Saya juga nanti menjadi mahasiswa kayak teman-teman semua, tapi saya mahasiswa doktoral. Saya mengambil S3 di di UIN Jakarta. Saya dari Jakarta. Kalau memang bisa mengajar, berarti masih mengajar di PJJ PBA. Kalau tidak ya berarti kan bagian dari tugas belajar, gitu ya. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga Ibu. Iya. Mohon Ibu, thank you. Syukron. Terima kasih, Bu.